Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mau ngucapin selamat datang untuk anak-anak murid Ibu yang baru di tahun ajaran ini. Semoga kita semua, kalian semua tetap semangat belajarnya walaupun kita hanya belajar lewat daring atau online jarak jauh. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan dan semangat yang tinggi juga ya untuk tetap belajar. Mungkin ini pertama kalinya kita ketemu. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi Ibu mau memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama panjang Ibu Rahasti Putri Ramadhani, atau kalian bisa panggil Ibu Rani. Di SMK Poncol Ibu Rani mengajar pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan setelah kita saling kenal, kita bisa saling menghargai. Ibu menghargai kalian sebagai murid-murid Ibu dan kalian bisa menghargai Ibu sebagai guru kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kan di sini Ibu ngajar pelajaran seni budaya. Jadi Ibu mau tanya dulu nih, apa sih itu seni? Dari kapan kita belajar seni? Mungkin dari TK, dari SD ya kan, kita udah diperkenalkan menggambar, mewarnai. Nah, itu termasuk dalam seni. Apa sih definisi seni? Seni itu secara umum kebanyakan orang berpendapat kalau seni itu adalah keindahan. Tapi definisi ini tidak bisa disamaratakan. Semua orang punya definisi yang berbeda-beda. Contohnya Ibu mendefinisikan seni sebagai pergelaran musik atau pergelaran seni rupa. Ada juga pendapat dari ahli Ki Hajar Dewantara, seni itu adalah pengalaman estetis yang bisa menggetarkan jiwa seseorang. Nah, kalau menurut kalian seni itu apa sih? Kalian bisa menjabarkan ini di akhir video ini ya. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu seni dan kalian bisa menjelaskan lagi menurut para ahli. Tadi kan Ibu udah bilang menurut Ki Hajar Dewantara. Kalian cari lagi definisi seni menurut ahli-ahli yang lainnya. Oke? Setelah itu menurut kalian apa itu seni? Gitu ya. Jadi pertama kalian cari dulu definisi dari seni. Menurut pendapat kalian sendiri, seni itu apa sih? Gitu. Terus cari tahu juga pengertian seni menurut para ahli. Jadi ada 2 tugas ya, 2 pertanyaan. Oke. Segala sesuatu yang menjadi indah itu kalian bisa sebut dengan seni, ya. Indah gimana? Ada pertanyaan, indah yang gimana, Bu? Indah yang bisa dilihat, didengar, diraba ya, dirasa juga. Itu namanya indah atau seni. Terus ada juga yang bilang seni itu adalah human activity atau aktivitas manusia. Contohnya kalian berangkat ke sekolah, ngobrol sama teman, itu biasanya aktivitas kita itu ada seninya. Dengan seni hidup menjadi indah. Oke. Terus ada juga pertanyaan, setiap orang punya jiwa seni atau enggak sih, Bu? Nah, jawabannya setiap orang memiliki jiwa seni, tapi ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi. Berbicara tentang orang-orang yang berjiwa seni, ada 2 karakteristik dari orang-orang yang berjiwa seni. Yang pertama itu adalah jiwa intuisi, dan yang kedua adalah jiwa ekstuisi. Nah, Ibu tanya, jiwa intuisi itu apa sih? Berasal dari kata in itu artinya dari dalam. Intuisi itu contoh seseorang yang berjiwa intuisi, jiwa seninya intuisi itu, contohnya kalian lihat kayu misalnya di jalan, berserakan di jalan, terus di dalam pikiran kalian, jiwa kalian mikir, wah kayu ini bisa jadi mobil-mobilan nih, bisa jadi alat-alat seni yang lainnya. Contohnya kalian ngelihat gabus, kalian bisa mikir, oh gabus ini bisa jadi apa? Bisa jadi pot bunga, bisa jadi yang lain-lainnya. Itu namanya jiwa intuisi. Jadi dia berasal dari diri orang itu tersebut. Nah, yang kedua ada jiwa ekstuisi. Ekstuisi itu adalah berasal dari luar. Contohnya kita ambil contoh, misalnya kalian nih baru putus dari pacar kalian, terus galau itu nggak bikin kalian putus semangat. Jadi dengan galau kalian misalnya bikin puisi, terus kalian bikin lagu. Nah, itu
namanya ekstuisi. Jadi kita berasal dari luar, sumber masalahnya sumber idenya berasal dari luar. Dengan galau kalian bisa menciptakan lagu, dengan galau kalian bisa menciptakan puisi. Itu berjiwa seni ekstuisi. Nah, misalnya nih kalian menciptakan lagu karena habis galau, kalian menciptakan lagu sedih. Terus ada orang lain yang mendengarnya. Nah, itu orang lain itu misalnya lagu sedih, terus orang lain ikut sedih dengarnya. Itu namanya orang tersebut itu sedang mengapresiasi karya kalian. Nah, mau tanya lagi, apresiasi itu apa sih? Nah, apresiasi itu adalah kalian menghargai karya seseorang. Nah, menghargai karya seseorang tuh contohnya lagi, kalian nonton film Bawang Merah Bawang Putih. Kalian ikut-ikut kesel gak kalau misalnya ngelihat aktingnya si Bawang Merah? Kalau kalian kesel, itu namanya kalian sedang berapresiasi. Wah, jahat banget sih nih Bawang Merah, kasihan nih Bawang Putih. Nah, itu kalian namanya berapresiasi. Kalian juga pernah nggak nonton film Habibie dan Ainun? Itu film sedih, ada senang. Nah, ibu ambil contoh ya, misalnya ada rombongan A pergi ke bioskop dan juga ada rombongan B pergi ke bioskop juga. Nah, mereka nonton film Habibie dan Ainun. Rombongan A nonton film Habibie Ainun itu menangis atau sedih karena melihat Ainun meninggal misalnya ya. Nah, tapi yang B dia malah justru tersenyum, bangga. Nah, menurut kalian ini dari kelompok A dan kelompok B, siapa di antara keduanya yang tingkat apresiasinya paling tinggi? Kalian bisa jawab pertanyaan ibu di akhir video ini sebagai tugas kalian. Siapa yang jiwa apresiasinya paling tinggi? Apakah A yang menonton film Habibie Ainun dan dia menangis dan sedih, atau KB dia tersenyum melihat film tersebut? Kalian jawab ya, A atau B, dan kalian sertakan juga jawaban kalian di bawahnya. Setelah video ini, ibu akan share link tugas untuk kalian di grup kalian masing-masing dan diselesaikan selama 2 jam dari video ini berlangsung. Oke, mudah-mudahan kalian suka ya pelajaran seni budaya. Ada pepatah yang mengatakan kalau kalian ingin menyukai suatu pelajaran, kalian harus menyukai dulu gurunya, tapi menyukai dalam pembelajarannya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Maaf kalau ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan di video pembelajaran selanjutnya kualitasnya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.